rasakan apa yang antum rasakan di dalam hati antum. Itu merupakan nikmat, karunia. Apa yang didapat oleh Rasul berupa gangguan min qaumi. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diganggu oleh orang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kana idza ra'a Rasulullah, orang ini kalau ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hammazah, pasti langsung keluar lisannya kalimat yang pedas. Walamazah, memperagakan, mengisyaratkan dengan matanya, dengan telunjuknya, dengan isyarat-isyarat dalam rangka ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala fihi, maka turun ayat wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi mereka para pengumpat dengan lisannya dan dengan anggota badannya. Kenapa ayat ini turun? Karena Nabi sering dicaci, Nabi sering dimaki, Nabi sering dibully. Jadi jangan heran kalau mendapati ada orang-orang kafir bikin karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin tulisan-tulisan yang negatif tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak asing emang kayak gitu orang kafir. Tapi yang aneh lagi, ajaib, kalau celaan itu muncul dari lisan umat yang ngaku-ngaku notabene Islam, maka aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bernama Nadhr ibn Harith ibn Kaldah. Orang ini termasuk orang yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar menghadapi orang ini, memperingatkan kaum Quraisy dari bahaya hari kebangkitan bagi mereka orang-orang yang belum mempersiapkan diri. Diingatkan akan kecelakaan yang menimpa kaum Ad, kaum Thamud, kecelakaan yang menimpa kaum Nuh, kaum Syuaib, Aikah. Orang ini justru petantang, petenteng. Dia katakan asatirul awwalin iktatabaha, itu cuma dongeng-dongeng terdahulu yang ditulis sama teman-temannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibantu sama teman-temannya untuk menulis berita-berita masa lalu, kemudian dibacakan pagi dan petang. Maka Allah turunkan ayatnya. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Itu adalah dongeng-dongeng yang dibacakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan kecuali sang pendongeng saja. Ini ucapan orang kafir yang ditulis kemudian dibacakan kepada teman-temannya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tapi Allah yang maha rahmah, yang penuh dengan kasih, ketika ada orang mencela nabinya, ketika ada seorang hamba mencela agamanya, dia tidak langsung menghukumnya, akan tapi dia tawarkan dulu hamba tersebut untuk kembali kepadanya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum kecuali sampai kami utus di tengah-tengah kaum tersebut seorang rasul. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya, ini kan tawaran. Kalau si Abu Jahal itu nggak berhenti mengganggu Nabi, kalau si Abu Jahal itu nggak berhenti dari aksi-aksi konyolnya, lanasfa'an bin nasiyah, aku akan cabut ubun-ubunnya. Artinya Allah nggak langsung cabut tuh ubun-ubun, kecuali Allah nasihati dulu.
supaya dia berhenti dari perbuatan negatifnya. Kepada Nadhr ibn Harith pun sama. Ketika dia katakan Quran itu cuma dongeng aja yang ditulis sama teman-temannya, kemudian dibaca ulang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, pada waktu petang. Allah turunkan ayat berikutnya. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wa kana Allahu ghafurar rahima. Sampaikan kepada orang itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dongeng, akan tapi itu wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Tahu segala bentuk rahasia yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi. Segala sesuatu yang samar aja diketahui sama Allah, apalagi yang kau ucapkan itu dengan lisanmu secara terang-terangan kepada nabiku, itu maksudnya. Akan tapi lihat di akhir ayatnya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah mengisyaratkan kepada orang tersebut, ayo minta ampun. Karena dia Allah Ghafur, dia Maha Pengampun, Rahima. Kalau kau minta ampun, sekafir apapun ucapan yang kau ucapkan, aku ampuni. Sebejat apapun akhlakmu, kalau kau minta ampun, aku ampuni. Kalau kau mendapatkan ampunanku, Rahima, aku akan sambung kembali rahmatku untukmu. Ini kan luar biasa. Sifat rahmat Allah Azza wa Jal. Seburuk, sejelek andai iblis mau kembali kepada Allah, pasti diampuni. Tapi dia nggak mau kembali. Fabima aghwaytani, ya Allah, disebabkan kau biarkan aku menyimpang. Nantang dia. La aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, disebabkan kau biarkan aku menyimpang, aku bersumpah dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan simpangkan, aku akan sesatkan mereka semua ya Allah dari kalangan anak-anak Adam. Dia malah nantang. Bapak kita mendapatkan taufik. Adam alaihissalam ketika mendapatkan sesuatu berupa dosa, beliau mendapatkan taufik. Fatalaqa Adamu, maka Adam alaihissalam pun mendapatkan sesuatu berupa kalimatan, satu kalimat daripada Rabbnya. Fataba alaih, akhirnya Allah pun mengampuni Adam. Apa ucapan Adam yang dia ucapkan kepada Rabbnya? Rabbana zalamna anfusana, duhai Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami ya Allah. La illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melampaui batas, kami telah melakukan kezaliman atas diri-diri kami sendiri ya Allah, aku dan istriku ya Allah. Kalau kau tidak mengampuni kami ya Allah, niscaya kami berdua termasuk hamba yang sangat rugi ya Allah. Minta ampun. Fataba alaih, Allah pun mengampuninya. Orang ini kafirnya nggak karu-karuan, akan tapi dia tidak mau bertobat, padahal Allah menawarkan pintu tobat padanya. Innahu kana ghafuran rahima, sungguh Tuhanmu itu Maha Pengampun, yuk minta ampun. Rahima, dan dia merahmati. Kalau kau minta ampun, Allah akan sambung kembali rahmatnya. Akan tapi pelajaran yang bisa kita petik di sini, lihat bagaimana gangguan yang menimpa beliau. Dalil yang disampaikan dijadikan sebagai bahan ketawaan. Ayat, hadis disampaikan, ditolak mentah-mentah. Gangguan bukan? Gangguan. Gimana rasanya? Sakit hati? Ya sakit hati. Itu yang dialami oleh Nabi SAW. Tapi beliau tetap tenang, tetap tegar di atas sunnah. Demikian pula antum. Hikmah antum belajar sirah ketika antum mendapati sesuatu yang mungkin pernah dirasakan oleh Muhammad SAW, antum punya tauladan. Bagaimana cara beliau menghadapi ujian demi ujian, itu yang harus antum ikuti. Ada seorang bernama Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, dia punya teman namanya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid.
Wa kana mutasafin, dua orang ini masya Allah klop di atas kekafiran, maksudnya hasanan ma bainahuma, pokoknya kemana-mana selalu berdampingan, CS. Fakana Uqbah, tapi Uqbah ibn Abi Mu'ayyid ini satu saat qad jalasa, satu saat dia pun terpana ngelihat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis Rasulullah tuh nggak gebuk-gebuk beduk, nggak gebuk-gebuk rebana, ya dana salatullah kagak ada di Mekah kayak gitu. Apa yang mereka lakukan? Qala Allah Ta'ala, seperti itu. Itu majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin band kepret, bikin baju, majlis Rasulullah. Enggak seperti itu. Bisa jadi dakwahnya, kalau dakwah band kepret seperti itu mungkin Abu Jahal ikut juga. Wah asik juga, seru, kumpul-kumpul rame. Tapi kenapa Abu Jahal memusuhi Rasul alaihi salatu wasallam? Soalnya bukan nyanyi-nyanyi dakwahnya. Dakwah yang diserukan adalah la ilaha illallah. Satu saat Uqbah duduk di majlis Rasul alaihi salatu wasallam, bukan nyanyi, bukan sholawat, bukan. Denger, lihat kalimatnya, sami'a minhu, dengerin ceramah yang disampaikan. Qala Allah, Allah berfirman demikian. Fabalagha dzalika Ubay, dilaporkan kepada Ubay. Dua orang ya, Ubay ibn Khalaf, nggak usah diapalin orang kafir. Ubay ibn Khalaf dan satu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, dua orang teman sejoli. Tapi satu saat si Uqbah ini ibn Abi Mu'ayyid satu saat ingin duduk di majelis Nabi, pengen tahu, duduk di situ dengerin ceramahnya. Tapi ada yang laporin kepada Ubay ibn Khalaf. Fa'ata Uqbah faqala lah. Ubay kecewa. Kita sudah sepakat pokoknya perang sama Muhammad alaihi salatu wasallam. Loh, kok kamu bisa-bisa duduk di situ? Disamperin. Alam yablughuni annaka jalasta Muhammadan wa sami'ta minhu. Aku mendapatkan informasi kau duduk sama Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kau dengarkan ceramahnya ya. Wajhi wa wajhaka haram. Wajahku dan wajahmu haram. Maksudnya saya nggak mau ketemu kamu lagi. An ukallimak, aku nggak bakal ngomong lagi sama engkau pokoknya selama-lamanya. Wastaghlaba minal yamin, demi Allah, demi Lata, demi Uzza, semua Tuhan disebutkan dengan sumpah-sumpahnya. In anta jalasta ilaihi aw sami'ta minhu aw lam ta'tihi fatatafalla fi wajhihi. Kalau kau ingin duduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan duduk, tapi ludahin. Jangan dengerin ceramahnya. Kau ludahin dia, baru aku ridho sama engkau. Fa fa'ala dzalik. Ternyata dia lebih pilih temannya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala dzalika aduwullah Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Ternyata Uqbah ibn Abi Mu'ayyid ini mendengarkan ucapan temannya Ubay ibn Khalaf. La'anahullah. Betul, ketemu Nabi, diludahin mukanya. Ada di antara antum pakai sunnah diludahin? Pakai celana cingkrang, muka antum ludahin. Masya Allah. Kenapa kamu ludahin saya? Sebel ngeliat antum celananya cingkrang. Ada? Nggak ada. Datang orang, kenapa kau ludahin saya? Kau piara jenggot, sebel saya ngeliat jenggot. Ada kayak gitu? Nggak ada, belum sampai tingkat seperti itu. Muhammad sudah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat kepada orang tersebut. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Akan ada suatu waktu di mana orang zalim akan menggigit kedua tangannya. Gigit jari kan satu tangan, di dunia kayak gitu. Di hari kiamat dua-duanya. Saking takutnya.
Dan dia akan mengatakan, aduhai andai aku mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Aduhai andai aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, andai aku tidak jadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh gara-gara dia aku disesatkan dari Al-Qur'an setelah peringatan Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Demikianlah syaitan memang penipu atas manusia. Allah turunkan ayat untuk Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Dan Nabi SAW kecewa ketika itu. Ketika beliau diludahin, beliau doa, Allahumma ba'ath kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah ya Allah anjing daripada anjingmu ya Allah. Orang ini safar. Ketika safar di tengah padang pasir, tiba-tiba ada rombongan singa. Bubar sudah semua, sembunyi semua. Akan tapi uniknya satu singa ini nggak mau ngejar rombongan kecuali satu orang itu aja. Dan uniknya orang ini sadar ini adalah dosa yang dia lakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaplok langsung kepalanya, mati. Ubay bin Khalaf, seorang yang terlaknat, satu saat pernah dia bawa daging atau bawa tulang yang sudah kering, kemudian dia giling sehalus-halusnya. Kemudian dia datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta taz'umu anna Allah yab'athu hadha ba'da ma aram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau yang mengatakan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia setelah manusia sudah menjadi tulang belulang seperti ini? Thumma fathaw fi yadi thumma nafakhahu fi rih. Dibuka tangannya kemudian ditiup, puh, diarahkan ke muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah antum kayak gini? Dahsyatnya ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, na'am, ana aqulu dzalik. Iya, aku yang mengucapkan kalimat itu. Ya ba'athahu Allahu iyyaka ba'da ma takunani hakadha. Benar, aku yang mengucapkan kalimat itu. Demi Allah, Allah akan bangkitkan engkau setelah engkau menjadi hal seperti itu. Thumma yadkhuluka Allahu nar. Kemudian engkau termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Rugi sekali. Ada nabi di hadapannya, justru dia ingkari. Saya, antum termasuk orang yang beruntung insya Allah. Nggak lihat nabinya, nggak lihat mukjizatnya, nggak dengar ucapannya, tapi diberikan taufik sama Allah untuk beriman kepadanya. Fa'anzalallah, Allah turunkan ayatnya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan. Aku berikan perumpamaan kepada engkau ya Muhammad tentang seorang, wa nasiya khalqah, orang yang lupa dari asal muasal penciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia katakan, siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah aku hancurkan, aku giling menjadi debu? Siapa yang bisa membangkitkan kembali? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan kepada orang itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membangkitkan sesuatu yang sudah hancur itu adalah yang menciptakan pada awal kali pertama kali diciptakan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Karena dia sungguh maha pencipta atas segala sesuatu dan dia maha mengetahui atas apa yang dia ciptakan. Ini ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ada ujiannya? Ada ujiannya.
Apa ujiannya? Siksa, cambuk, ikat, ditarik dengan unta, diletakkan di tengah padang pasir, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Apa sebabnya? Demi agama Islam. Sekarang muncul manusia entah dari planet mana. Jangan takut sama murtad. Astagfirullah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka kabur dari Mekah menuju Habasyah. Kenapa? Takut sama murtad. Mereka tinggalkan Mekah, kota tercinta, ada Ka'bah di situ. Mereka tinggalkan menuju Madinah. Apa sebabnya? Mempertahankan agama. Jangan sampai mereka kembali kepada kekafiran. Takut murtad. Ini orang belakangan, jangan takut murtad. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim seorang nabi takut kepada kesyirikan. Duhai Tuhanku, ya Allah, jauhkan aku dan juga anakku. Siapa anaknya? Bukan anak Ben, Nabi Ismail. Jauhkan aku ya Allah Ibrahim, jauhkan juga anakku ya Allah Ismail. An na'budal asnam, jangan biarkan kami ya Allah kembali na'udzubillah menuju kekafiran, beribadah kepada arca-arca. Seorang Ibrahim alaihissalam takut kepada kekafiran. Ini umat nggak tahu asal muasal dari planet mana, nggak ngerti. Tiba-tiba jangan takut murtad. Astagfirullahaladzim. Itulah hikmahnya kenapa kita baca sirah, supaya kita paham seperti apakah mereka para sahabat, siapakah jati diri Nabi Muhammad SAW, seperti apakah jalan kehidupan yang beliau lalui. Seperti ini keadaannya. Kemudian sekian gangguan demi gangguan menimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Allah Subhanahu memberikan ujian berikutnya, yaitu wafatnya orang-orang yang beliau cintai, yaitu Khadijah yang disusul pamannya Abu Talib. Thumma inna Khadijata binta Khuwailid wa Abu Talib halaka. Kemudian istri tercinta yang bernama Khadijah wafat. Belum lama Khadijah wafat disusul oleh pamannya Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib fi amin wahidin, pada tahun yang sama. Fatataba'ath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masaib. Demikian ujian demi ujian menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi berturut-turut. Semakin sering seorang tertimpa padanya ujian, semakin kuat mentalnya. Allah menginginkan agar beliau sampai kepada puncaknya kesabaran, agar beliau menjadi imamu sabr. Halaka Khadijah wa kanat lahu wazira sidqin 'ala al-Islam. Wafatnya Khadijah, maka sungguh Khadijah merupakan rekan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rekan yang amat bisa dipercaya untuk memperjuangkan Islam. Yashku ilaiha, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan persoalannya kepada sang istri, sharing, berbagi kepada istrinya, menjadi teman curhatan. Wa yahliku ammuh Abi Talib, kemudian disusul oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Wa kana lahu adudan wa hirzan fi amri, di mana Abu Talib termasuk backing yang membackup dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'atan wa nasiran ala qaumih, beliaulah seorang yang menghalangi orang-orang Quraisy untuk menyentuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sang pembela bagi
Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa dzalika qabla muhajirah ila al-Madinah bi 3 sinin. Hal ini terjadi sebelum peristiwa hijrah menuju kota Madinah, 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Falamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah alaihi salatu wasallam min al-adza. Ketika Abu Talib wafat, maka Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan gangguan yang lebih hebat daripada gangguan sebelumnya. Orang Quraisy bisa sampai kepada tujuannya, mengganggu Nabi. Malam takun tadma' bihi fi hayati Abi Talib. Apa yang mereka, ambisi-ambisi yang mereka inginkan sebelum Abu Talib wafat, mereka bisa mendapatkannya. Dulu ketika Abu Talib masih hidup, mereka nggak bisa menyentuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib wafat, kesempatan bagi mereka, dan mereka mendapatkan di awalnya mengganggu Nabi. Hatta i'taradahu safihun min sufai Quraisy, bahkan orang yang paling dungu sekalipun berani ngejek Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu nggak ada yang berani. Apa alasannya? Qabilah Bani Hashim, di antara pemimpinnya adalah Abu Talib. Mereka tahu ini keluarga bangsawan, nggak berani mereka menyentuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abu Talib wafat, orang-orang bodoh pun berani mencela beliau. Fanathara ala ra'si turaban, pernah ketika sedang berjalan tiba-tiba ada seorang laki-laki meletakkan pasir di atas kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu wa turabu ala ra'si. Beliau masuk ke dalam rumah sementara palanya masih penuh dengan pasir. Faqamat ihda banatih, salah seorang putrinya Zainab bangkit. Faja'alat taghsilu anhu turab wa hiya tabki, sambil menangis dibersihin kepala bapaknya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha la tabki ya bunayya fa innallaha mani'un abak. Bapaknya ketika melihat putrinya menangis sambil menyekak kotoran yang ada di kepala bapaknya, maka sang ayah mengatakan, jangan nangis nak, pasti Allah akan memberikan bantuan, Allah akan menjaga bapakmu. Wa yaqulu baina dzalika ma nalat minni Quraisy syai'an aqrahu hatta mata Abu Talib. Orang Quraisy enggak pernah sampai sedetik ini gangguan yang menimpaku sampai Abu Talib wafat, baru mereka bisa. Ketika Abu Talib wafat, maka gangguan demi gangguan pun menimpa Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam coba berupaya untuk menghilangkan kesedihan dengan berangkat ke Thaqif atau Taif, kembali ingin memberikan pencerahan. Kalau memang Quraisy nggak bisa, siapa tahu Taif bisa. Berangkat menuju Taif, seminggu perjalanan. Sampai di Taif, ternyata beliau mendapatkan sambutan bukan yang hangat, sambutan yang amat panas, cacian, makian, dan lemparan batu. Maka beliau pun lari meninggalkan Taif. Bayangkan, Nabi lari dilemparin batu. Pernah antum kayak gitu? Cenggot lemparin, cengkrang lemparin, pernah? Alhamdulillah belum, nggak sampai seperti itu. Beliau tumitnya luka, robek, sendalnya penuh dengan darah. Apa sebabnya? Dilemparin sama orang-orang Taif, gangguan demi gangguan. Siapa yang lempar? Umatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ujian demi ujian, maka Allah memberikan hiburan untuk nabinya. Apa hiburan tersebut? Peristiwa Isra wa Mi'raj. Beliau mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, di mana beliau bisa melihat ruh mereka para nabi sholat di belakang beliau di Damaskus, di mana beliau bisa melihat ruh yang bernama Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya seperti disebutkan dalam surah An-Najm, di mana beliau bisa melihat Sidratul Muntaha, di mana beliau bisa melihat kerajaan Allah Azza wa Jal, di mana beliau bisa melihat neraka dan surga, dan beliau mendapatkan mandat berupa kewajiban sholat 5 waktu dan keringanan
dari Allah Azza wa Jal untuk umatnya dengan Allah turunkan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Hiburan buat Nabi SAW berupa pensyariatan yang sangat indah untuk umatnya. Sudah isya ya, wallahu alam bissawab. Kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.